Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya SB Zahra Islami Putri Arham dengan NIM 0201 128 2328 209 dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Kampus Indralaya, kelas A dari angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah film yang berjudul Ji atau Suhokji. Suhokji adalah sebuah film Indonesia yang menceritakan tentang Suhokji, seorang aktivis dan intelektual muda Indonesia pada tahun 1960-an. Film ini berdasarkan dari buku catatan harian Suhokji dan berfokus pada perjuangannya dalam mencari perubahan sosial dan politik di Indonesia. Suhokji adalah seorang mahasiswa Universitas Indonesia yang lebih dikenal sebagai demonstran dan pecinta alam. Ia dibesarkan di sebuah keluarga keturunan Tionghoa yang tidak begitu kaya dan berdomisili di Jakarta. Masa kehidupan dari remaja hingga kuliah dijalani di bawah rezim pelopor kemerdekaan Indonesia, yaitu Bung Karno sendiri, yang mana ditandai dengan adanya konflik antara militer dengan PKI. Ji dengan teman-temannya bersikeras bahwa mereka tidak memihak golongan manapun, meskipun Ji menghormati Soekarno sebagai founding father negara Indonesia. Suhokji begitu membenci pemerintahan Soekarno yang diktator yang menyebabkan hak-hak rakyat yang miskin terinjak-injak. Suhokji tahu banyak tentang ketidakadilan sosial, penyalahgunaan kedaulatan, dan korupsi di bawah pemerintahan Soekarno, dan dengan tegas bersuara menulis kritikan yang tajam di media. Suhokji sendiri sangat membenci bagaimana banyaknya mahasiswa berkedudukan senat janji-janji manisnya hanya omong kosong belaka yang mengodoki usaha mereka memperalat situasi politik untuk memperoleh keuntungan pribadi. Penentangan ini menenangkan banyak simpati bagi Ji, tetapi juga banyak memprovokasikan banyak musuh. Ternyata banyak dari orang-orang berusaha untuk melobi Suhokji untuk mendukung kampanyenya. Sementara musuh-musuh Suhokji bersemangat untuk menggunakan setiap kesempatan untuk mengintimidasi dirinya. Suhokji sendiri memiliki teman semasa kecilnya yang sudah lama mengagumi keuletan serta keberanian Suhokji ini. Namun, dirinya sendiri tidak memiliki semangat pejuang yang sama. Mereka sudah lama tidak bertemu, tetapi di usia mereka yang berkepala dua ini, mereka dipertemukan kembali walaupun sangat sebentar. Suhokji menemukan bahwa temannya ini telah terlibat dalam PKI dan tidak mengetahui konsekuensi apa yang sedang menunggunya. Suhokji mendesak temannya itu yang bernama Tan untuk segera meninggalkan segala ikatan dengan PKI dan menyuruhnya bersembunyi. Tetapi sayangnya, Tan tidak menerima desakan tersebut. Karena merasa frustasi, Suhokji dan teman-temannya menghabiskan waktu luang mereka untuk naik gunung dan menikmati alam Indonesia dengan para pecinta alam lainnya atau Mapala di Universitas Indonesia. Pada hari Jumat 12 Desember 1969, mereka melakukan pendakian pertama, yaitu di Gunung Semeru. Sebelum berangkat, Suhokji meninggalkan jejak perjalanan politik kepada temannya di Jakarta. Ia pun berangkat ke Semeru menggunakan kereta, menentukan arah dengan menggunakan buku Belanda dan menanyakan pada pemimpin desa. Di sana, pemimpin desa menceritakan bahwa ia harus melewati Kali Amprong, melewati puncak Mahameru. Ia dan teman-temannya pun akhirnya melewati jalan kuda buatan Belanda. Perkemahan malam di tepian danau Gunung Rana, Kumbolo dimulai. Suhokji menjadi pusat perhatian dengan segala kisahnya tentang lagu dan musik yang menurutnya universal. Setelah itu, ia melanjutkan perjalanan dan menemukan jalan ke arah Archopodo sebagai salah satu lokasi untuk menuju puncak Mahameru.
Mereka pun akhirnya bermalam lagi. Pada tanggal 16 Desember 1969, di saat langit masih gelap dan rombongan siap berangkat, saat di perjalanan cuaca akhirnya buruk, hujan dan juga berkabut dengan lama. Mereka semua turun kecuali Su Hokji dan satu temannya yang bernama Idan, yang ternyata mereka sudah meninggal. Setelah itu, diaturlah rencana penyelamatan untuk Su Hokji dan temannya Idan itu. Tapi pada esok harinya, tanggal 17 Desember 1969, mereka yakin bahwa Su Hokji dan Idan telah meninggal di tanah tertinggi Pulau Jawa. Mereka menjumpai jasad yang sudah kaku, matanya berkatup kencang, serta bibir yang telah membiru. Di saat pendakian itu akhirnya Su Hokji meninggal di Gunung Semeru pada tahun 1969, tepat sehari sebelum ulang tahunnya yang ke-27 akibat menghirup asap beracun di Gunung Semeru. Ia meninggal bersama rekannya yang bernama Idan Lubis. Pentingnya film ini adalah sebagai pengingat periode bersejarah yang penting dalam sejarah Indonesia, ketika para pemuda berjuang untuk perubahan dalam masyarakat mereka. Su Hokji sebagai tokoh utama mencerminkan semangat dan semangat perjuangan generasi muda pada masanya yang ingin melihat perubahan positif dalam negara mereka. Dengan demikian, film Su Hokji bukan hanya sebuah film biografi, tetapi juga sebuah penggambaran bersemangat tentang semangat perjuangan dan perubahan yang ingin dicapai oleh seorang pemuda idealis di tengah-tengah gejolak sejarah Indonesia. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya meminta maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.